Quiz Silver episode 061. Mengucapkan terima kasih untuk admin dan Bapak Pai, semoga sehat selalu dan murah rezeki. Untuk CHAO, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya. CHAO, oke. Assalamualaikum, saya Imam Haris, saya pemenang kuis silver dari CHAO. Sekarang kami sedang buka puasa dari CHAO. Terima kasih CHAO, semoga berkah, sukses selalu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulita Novata Iskandar, pemenang bukber episode ke-22, puasa ke-22. Terima kasih untuk Bapak Fain yang telah memberikan hadiah ini kepada saya sehingga saya bisa berbuka puasa bersama dengan keluarga. Salam fotokopi dan cetak biru. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Fen. Halo, pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fain dari CHAO menyapa salam bahagia, sehat dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini kita menyapa saudara Bang Saiful Irfan dari Betawi dengan profesi pedagang pulsa dan pontel. Halo. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Saat ini ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. Manusia pada dasarnya memiliki pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau 3 macam, yaitu 1. Pikiran sadar, 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa, 3. Pikiran roh. Pikiran sadar juga disebut pikiran fisik karena punya tubuh fisik. Juga disebut pikiran otak karena punya otak, tempat menyimpan data atau informasi. Juga disebut pikiran masuk akal karena sudah ada fotokopi akal di dalam memori otak. Juga disebut pikiran masuk logika karena ada fotokopi logika di dalam memori otak. Nah, kelimanya ini adalah sama atau sinonim. Pikiran sadar atau pikiran fisik, cara bekerjanya adalah menggunakan 5 atau panca indera sebagai alat fotokopi, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut dan lidah untuk mengecap atau merasa atau berbicara. Dan kelima adalah kulit untuk merasa atau meraba. Apabila seseorang menggunakan pikiran sadar, berarti dapat dikatakan adalah biorobot atau robot hidup mesin fotokopi. Bang Irfan, apakah Anda setuju disebut robot hidup mesin fotokopi? Setuju? Oke, setuju. Kalau setuju artinya memahami ya. Oke, setelah selesai fotokopi, lalu dilakukan identifikasi
diidentifikasi itu artinya diberi label, beri nama, atau beri tanda, atau beri simbol. Lalu dipilah-pilah menjadi 2 kelompok, kelompok positif, negatif, benar salah, baik buruk, atau baik jelek. Yang disebut hukum, salah satu hukum alam semesta yaitu polaritas atau dualitas gitu. Ya, selalu punya pasangan yang berlawanan yang merupakan satu kesatuan. Kalau tanpa pasangannya kita nggak bisa paham, nggak mengerti. Misalnya ada sehat harus ada apa? Sakit. Kalau nggak ada sakit, tahu arti sehat nggak? Kalau nggak tahu. Iya, itu selalu berpasangan. Ada tinggi harus ada Pendek. ya, pendek atau rendah. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Jadi nggak ada yang lebih baik, dua-duanya baik. Ya. Cuma kalau ditanya lebih suka, lebih cocok, lebih senang yang mana? Itu boleh pilih. Ya. Polaritas itu begitu. Nah, kalau ditanya kaya dan miskin, mana yang lebih baik? Kayak. Nah, ya enggak, sama-sama baik. Oh. Tapi kalau ditanya, lebih mana yang kamu suka? Boleh milih. Oh, Ya? ya, seperti itu ya. Udah paham? Iya, paham. Nah, untuk membuktikan benar nggak dua-duanya baik, ya? Coba narik nafas sama buang nafas, mana yang lebih baik? Nah, sama-sama baik. Nah, kenapa kamu nggak milih satu aja? Karena ya benar-benar dari anugerah yang kuasa. Jadi emang Itu dibutuhkan dua-duanya. ya, Nah, coba narik terus nafas nggak buang-buang, coba. ya nggak bisa. Nggak bisa kan? Itulah dua-duanya baik. Itu namanya hukum polaritas ya. Oh. Oke. Nah, setelah polaritas itu kita kembali cetak ke memori otak atau jiwa. Cetak itulah disebut cetak biru yang diambil kesimpulan, diberi nama 1 kepercayaan atau keyakinan, 2 masuk akal atau masuk logika, 3 adalah iman atau beriman, yang keempat adalah pola pikir, yang kelima adalah paradigma, keenam adalah mindset, dan ketujuh adalah karakter. Nah, cetak biru inilah yang menentukan nasib atau masa depan seseorang. Proses fotokopi disebut belajar bahasa Indonesia bakunya. Ya, ini udah selesai pikiran pertama. Pikiran yang kedua adalah intuisi atau pikiran jiwa. Cara kerjanya adalah menggunakan perasaan atau hati. Nah, apabila seseorang yang bisa menggunakan pikiran intuisi atau pikiran jiwa, biasanya kreatif atau jenius. Ya, oke, kita lanjut ke pikiran roh. Yang ketiga, pikiran roh juga cara bekerjanya menggunakan perasaan atau pakai hati. Nah, biasanya orang yang menggunakan pikiran roh disebut menggunakan hati nurani. Hati nurani biasanya disingkat menjadi HN. HN itu hati nurani. Apabila seseorang yang bisa menggunakan pikiran roh biasanya disebut super jenius. Ya, super jenius artinya di atas jenius. Jenius itu kreatif. Kalau ini mah super kreatif gitu. Nah, kita masuk ke topik yang kedua, itu bahagia. Bang Irfan sekarang bahagia nggak? Bahagia. Ya, bahagia karena apa? Ya, masih ada keluarga, Ya, masih punya tempat tinggal, ya, hidup dengan berkecukupan. ya, oke. Nah, itu alasan bahagia ya. Berikutnya lagi, apakah Bang Irfan pernah merasakan tidak bahagia? Pernah Ya, apa contohnya yang tidak bahagia menurut Bang Irfan? menjalani suatu hubungan yang tidak sampai Tidak sampai ke jenjang pelaminan itu. Oke. Itu yang benar bahagia. Jadi sebenarnya dulu sudah pernah berhubungan percintaan, Ya, tapi tidak sampai ke jenjang pernikahan. ya, Itulah tidak bahagia. Ya. Oke. Sehingga membuat Bang Irfan tidak mau nikah lagi atau belum menikah lagi. Ya. Apa masih terkenang dengan mantan? Belum ada yang seperti mantan gitu. Hah? masih terkenang
masa lalu istilahnya yang Oke, bikin oke, saya baik, nggak bahagia. baik. Oke, jadi kurang bahagia karena Iya. sempat putus, jadi membuat trauma, masih memikirkan mantan, oke, ya, oke, bahagia. Jadi sebenarnya bahagia itu adalah sederhana, yaitu dengan cara bersyukur, ya. Misalnya sekarang contoh saya kasih tip bahagianya, tolong Bang Irfan matanya dipejamkan. Bisa melihat apa? Apa yang dilihat? Ada lihat apa nggak? Gelap, Ya gelap, nggak ada Iya, yang dilihat nggak kan? ada yang bisa Oke. dilihat. Nah, di tangan saya ada pegang apa? Tahu nggak? belum tahu. Oke, belum tahu. Nah, sekarang tolong dibuka matanya. Tangan saya pegang apa? Handphone. Nah, disitulah harusnya bahagia. Masih bisa melihat. Oh, iya. Bahagia masih bernafas, masih bisa mendengar, masih bisa makan, masih bisa bicara. Itulah bahagia. Ya, kalau kamu Bang Irfan nggak bahagia terkenang oleh mantan, itu bukan alasan. Ya, bahagia itu tidak perlu itu. Ya, jadi kalau sampai manusia ada yang tidak bahagia, itu karena salah fotokopi. Salah memahami bahagia yang sesungguhnya. Oke, kita masuk ke sukses. Oke? Ya. Nah, sukses, sekarang pertanyaan saya, Bang Irfan sudah sukses belum saat ini? Belum. Oke, belum sukses. Apa? Belum suksesnya apa? Belum sukses karena belum bisa ngebangun apa cita-cita saya sendiri pribadi. Cita-citanya apa? Sama untuk menjadi pedagang pulsa saya untuk Jadi pedagang sekarang itu milik orang tua, Iya. keluarga. Keluarga. Jadi mau punya sendiri. Iya. Oh, itu yang belum sukses. Oke, Iya. apalagi? Silakan. dan mempunyai keluarga yang Oke, belum punya keluarga ya. Iya, Oke. itu aja. Jadi 2 poin aja ya, belum punya usaha sendiri, belum punya keluarga. Oke. Ya, belum sukses ya. Nah, sukses yang diinginkan itu namanya belum sukses. Padahal Bang Irfan udah sukses sekali, banyak yang disukses, yang belum disyukuri. Contohnya udah lulus SMA. Ya? ya Udah lulus SD, SMP, SMA. Tadi pagi bangun, Iya. sukses masih hidup kan itu? ya Ya, berhubung kita bicara sukses. ya Nah, saya stop dulu. Saya mau pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara sukses mendapatkan hadiah silver 500.000 untuk beli baju lebaran. Hanya dengan mengisi di kolom komentar, pilihannya ada di tag bawah ini. Silakan mengisi, hanya waktunya 5 menit. Oke, ya kita lanjut lagi. Nah, tentang sukses. Ya, sukses itu kita capai banyak, tapi kita belum bersyukur. Yang kita ingat selalu yang belum sampai. Nah, makanya manusia itu banyak yang tidak bahagia karena mikirin yang belum didapat. Kan itu? Ya. Ya. Nah, kita masuk topik yang keempat, yaitu cerita pengalaman narasumber. Ya. Ya. Tolong Bang Irfan ceritakan lahir di mana, kapan, ya, dan nama kedua orang tuanya, profesinya apa, nama saudara-saudara kandungnya. Ya, silakan. Nama saya Saiful Irfan, lahir di Jakarta tanggal 29 bulan 6 tahunnya 1984. Dan saya pas pertama dari lulus sekolah udah mulai bekerja di bidang pulsa atau di sales yang melalui ke toko-toko untuk menawarkan produk. Nah, setelah selesai dari sales pulsa, kebetulan saya ngebantu usaha keluarga. Jadi penjaga toko untuk menjual pulsa dan handphone. Dan saya bersaudara, 6 bersaudara.
Yang kakak pertama saya dengan bernama Levi Kurniawan. Dan yang kedua Julfikar Fulail. Dan saya kebetulan nomor 3 Saiful Irfan. Dengan nomor 4 Pak Harijal. 5 Robi Setiawan. Dan ke-6 Rizky Lulail. Nama kedua orang tuanya? Untuk nama kedua orang tua saya yang lelaki Jamalul Lail dan untuk yang perempuan Hajah Siti Jubaidah. Oke, pendidikannya tolong diceritakan Bang Saiful. Dari SD, SMP, SMA gitu. Pendidikan saya, Iya. ya pendidikan saya kebetulan lulus SD, SMP dan SMA. Ya. Nggak sempat kuliah? Untuk kuliah saya nggak sempat karena langsung ke bantuin untuk usaha keluarga. Oh, jadi nggak punya niat atau cita-cita atau cetak biru jadi sarjana nggak? Kebetulan pada saat itu emang belum ada Pikiran sampai kepikiran itu. untuk Oke, kuliah. baik. Jadi yang punya pikiran adalah dagang jadi pengusaha nerusin usaha keluarga gitu. Iya, seperti itu. Oh, oke. Yang membantu usaha keluarga itu apakah Bang Irfan sendiri atau saudara-saudaranya juga ikut bantu? Kebetulan untuk usaha keluarga ada kakak pertama saya dan kakak ipar sama saya. Oh, jadi yang lainnya nggak ikut campur, Nggak ikut campur. nggak tertarik atau bagaimana ya? Iya. Nah, bagaimana cerita sampai tertarik menjadi dagang pulsa? Apakah memang dari dulu orang tuanya itu memang sudah mendagang pulsa dari awal usahanya atau memang sebelumnya pernah usaha yang lain gitu? Untuk orang tua ada usaha yang lain. Heeh. Kalau untuk lelaki, jadi dia usaha orang tua tuh di bagian apa lemari. Oke, punya semacam apa lemari Iya, itu pertukangan gitu ya? Furniture ya. Furnitur ya. Iya. Oke. Terus yang usaha pulsa itu ibu? Kalau untuk pulsa ibu juga enggak. Kalau ibu untuk usahanya dia di perhias, nyias salon. Oh, ke salon. Iya, perhiasan. Jadi nyias. bisa usaha. Jadi memang orang tuanya punya usaha furnitur, lalu bisa terciptanya usaha pulsa dan ponsel itu bagaimana? Kebetulan untuk ngeresuin usaha ibu kan di salon karena kan anak laki semua. Ya. Jadi untuk buat ngerusin pas ibu udah meninggal, buat ngerusin usaha itunya udah nggak ada, jadi dirubahlah untuk usaha pulsa. Oh, ceritanya begitu. Jadi dulu ibu masih hidup itu usaha salon. Iya. Berhubung anak-anaknya semua adalah Arjuna, Iya. ya. Jadi yang meneruskan salonnya nggak ada. Lah, sebenarnya yang punya salon itu laki-laki kan banyak ya. Iya. Pernah dengar nggak? Iya pernah. Siapa contohnya? Ya kayak model Johnny Andrean. Terus siapa lagi? Ada beberapa lah saya lupa. Yang terkenal itu Iya. namanya Rudy. Oh Rudiadi Suwarno. Nah, Iya. itu laki-laki loh. Iya. Ya, nggak ada alasan bahwa ibunya meninggal nggak punya usaha dimajuin, ya. Nah inilah ilmu fotokopi cetak birunya yang ingin saya sampaikan. Itu selalu alasan perempuan nggak boleh buka salon, ya. Laki-laki yang punya salonnya banyak kok, kan itu, ya. Tapi memang bukan panggilan jiwanya lah ya. Iya. Kalau memang bukan panggilan jiwanya ya memang nggak bisa, ya. Setelah bisnis pulsa lebih fokus ya. Ibunya meninggal itu kenapa? Sakit. Sakit apa? Dengan sakit gula sama paru-paru ya. Oh, gula. Ya. Usia berapa meninggalnya? Usia pada saat itu di 48. Masih muda ya? Iya. Oh. masih muda. Terus ayahnya atau bapaknya sampai sekarang masih hidup sendiri apa udah menikah lagi? Sama orang tua yang untuk ayah saya ini sama udah meninggal juga. Oh, udah meninggal juga. Nah. Oke, meninggal usia Kalau untuk ayah di usia 58. beda 10 tahun ya? Iya. Masih termasuk muda ya? Iya. Penyakitnya sama juga? Kalau untuk ayah dia mendadak jantung. Hah? Kena Ya serangan udah jantung. kurang lebih sama lah. Iya. Kalau diabetes, gula, jantung itu kan semua penyakitnya
sumbernya itu adalah dari gula. Iya, Om. Betul. Ya, gula, makanan berlemak dan lain-lainnya ya. Oke. Oh, jadi sekarang usahanya diturunkan kepada anaknya. Iya. Jadi masih sama Abang Levi, Iya, betul. sama istri dan Bang Irfan. Saya sendiri, Oke. iya. Ya, itu Milan. Iya. Jadi Bang Irfan ingin punya sendiri. Iya. Ya, itu yang belum sukses ya. Itu yang belum. Dan juga ingin punya keluarga. Iya. Yang belum sukses. Iya. Oke, kita masuk ke inti yang tadi kita bicara di sukses. Bang Irfan punya pengalaman trauma, pengalaman mantan yang punya kenangan yang indah kan itu? Iya. Hah? Iya. Nah, jadi sehingga tidak bisa dilupakan seolah-olah dunia itu cuma sebesar itu, sebesar daun kelor, gitu. Iya. Padahal dunia ini itu adalah bukan selebar daun kelor, kan itu? Iya. Coba Bang Irfan coba lihat ya calon istri akhirnya nggak jadi karena makanya saya sebut calon istri yang Bang Irfan udah cetak fotokopi cetak biru adalah wanita yang paling ideal. Iya. Nah, Iya. lalu terkenang nih, nggak ada lagi nih yang lebih indah ini. Nah, itu berarti mata Bang Irfan itu adalah selebar daun kelor. Cuman segitu doang yang dilihat. Iya. Padahal dunia ini itu selebar daun lautan. Banyak wanita-wanita yang lain-lain yang lebih indah daripada ini. Iya. Ini yang dibikin kamu nggak bahagia coba. Nah, ini yang nggak bisa melupakan. Nah, ini cara pikiran fisik, cara bekerja itu bahaya sekali. Udah fotokopi, inilah yang terbaik. Padahal ini belum tentu yang terbaik buat kamu loh. Coba, waktu itu jadi nikah, lalu diselingkuh, kira-kira kamu bagaimana perasaannya? Makin gak bahagia. Iya. Lebih baik nggak nikah kan? Iya. Nah, kenapa kamu nggak mikirin dia lagi? Hah? Itu artinya bukan jodoh kamu, tidak baik buat kamu. Betul. Maaf ya, Iya. tolong mantannya jangan disebutin. Saya nggak mengatakan mantan ini nggak bener loh ya. Nanti nonton video ya marah dia podcast kamu ya. Itu tidak jodoh baik kamu. Iya. Ya mudah-mudahan, semoga beliau itu aman-aman aja sekarang. Ya udah punya keluarga yang baru, punya jodoh yang baru, ya. Nah ini kan kita umpamakan nikah dengan Bang Irfan, tahu-taunya selingkuh, yo coba tambah sakit nggak? Tambah sakit. Nah, ngapain diinget-ingetin lagi sekarang? Hah? Ya dilupakan aja. Nah cari dah yang baru, daun-daun yang baru kan banyak tuh, ya gitu ya. Iya, Jadi iya. dunia itu tidak selebar daun kelor, ya. Udah paham? Paham. Nah, jadi jangan kehidupan yang sudah terjadi menjadi kenangan, dilupakan aja. Udah nggak ada. Masih banyak gadis-gadis yang siap antri lo ke Bang Irfan lo. Kenapa nggak disambut? Kok alasannya belum jodoh? Ya? Iya. Ya, nah ini bahayanya lah. Kalau orang nggak mengerti, yaitu dia bilang karena cinta buta gitu loh. Padahal saya punya narasumber buta yang bercinta lu ya, cinta buta menurut Bang Roy lu ya, cinta buta karena istrinya selingkuh ya. Saya punya narasumber Bang Irfan tonton aja ya, itu Bang Kang Deras dan Mama Fitri di episode saya nggak hafal ya berapa ya. Nah, orang buta aja bisa bercinta loh. Bagaimana ini normal aja coba. Cuman satu aja udah bilang dunia ini kiamat gitu loh. Iya. Hah? Udah nggak mau berpaling lagi. Jadi punya kenangan-pengenang. Ah, oke. Sebelum itu coba saya ingin dengarkan juga ya cerita Bang Irfan. Cerita waktu pacarannya sampai putus itu bagaimana coba? Ya, waktu pada saat itu kebetulan saya berhubungan dulu masih belum fokus untuk ke pekerjaan di bidang yang kakak saya mau gitu. Ya, oke. Terus? Saya masih belum fokus. Jadi sempat ditawarkan untuk ikut pekerjaan yang mantan saya ini. Kebetulan saya masih ragu untuk buat gabung ke. Nggak, mantan pacar itu Ya. kerja apa? Dia di usaha kayak model makanan.
Oke, Makanan jadi ringan. mantan pacar itu orang tuanya Iya. atau dianya punya catering, Catering atau gitu. punya restoran. Ya, catering gitu, kayak Oke. makanan gitu ya. Oke, catering terus. Nah, saya suruh ikut gabung, cuman saya masih belum ada keyakinan yang kuat untuk ikut Oke, gabung ke sana. jadi kurang tertarik lah. Iya. Oke, terus. Nah, pada saat itu ya kebetulan dia dipertemukan lagi dengan perkenalan yang sebelum saya kenal sama saya. Mm-mm. Dan akhirnya dia jadilah sama yang pertama kali dia kenal gitu. Oh, jadi pacarnya. artinya mantannya Bang Irfan, Iya. sebelum kenal Bang Irfan sudah punya pacar, Sudah, ya, sudah putus, sudah. lalu kenal dengan Bang Irfan. Iya. Oke, nah sekarang Bang Irfan ditawarin gabung, Ya, buka usaha catering. ya, Bang Irfan belum tertarik dengan belum keyakinan penuh, Iya. nggak mau. Lalu mantan ini ngajak mantannya lagi. ya, betul. Oke, akhirnya jadilah sama. jadi kembali lagi Kembali kerjasama sampai akhirnya menjadi pernikahan. Iya. Oke, nah itu alasannya cuma Iya. itu, ya itu nggak ada masalah. Artinya beliau itu sudah punya cinta awal, lalu putus. Alasannya kan jelas. Kalau putus itu kan pasti beda pikiran, beda fotokopi, beda pendapat. Lalu kenal dengan Bang Irfan. Iya. Lalu lihat-lihat dibanding-bandingkan, ternyata mantan yang indah lebih indah, kan gitu. Cinta pertamanya kan lebih indah. Ya? Iya. Nah, akhirnya Bang Irfan ditinggalkan. Iya. Oke? Nah, cinta yang pertama itu selalu lebih indah. Kan? Nggak ada cinta kedua yang lebih indah. Ya? Iya, benar. Nah, kalau cinta yang kedua lebih indah, pasti nikah. Ya? Iya. Ya oke. Jadi Bang Irfan setelah itu, nah sebelum kenal dengan mantan itu, apakah Bang Irfan juga pernah punya mantan? Belum. Oh belum. Belum. Disitulah yang bahayanya Iya. kalau cinta pertama, ngerti ya? Iya. Nah kalau orang yang sudah sering bercinta itu baru namanya mahir, ya nggak? Ya. Umumnya cinta pertama itu adalah cinta monyet, Iya, ya dah? iya. Udah dapat langsung kayak dunia itu milik berdua loh, nggak ada lagi yang milik yang lainnya. Dunia ini adalah milik kita berdua punya gitu loh. Nah ini yang bahayanya cinta. Jadi pemain cinta yang ulung ya itu harus banyak bercinta sehingga tahu pengalaman. Oh iya. Untuk yang belum. Oke, cukup deh kita selesai sekarang. Tolong Bang Irfan mau menyampaikan kepada pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara, kepada keluarga besarnya, kepada teman-teman, tetangga, saudara, famili, atau juga teman-teman sekolah dulu ya, pesan-pesan yang mau disampaikan, silakan. Ya, pesan-pesan saya untuk semua Nusantara yang untuk melihat podcast Chow, untuk tidak melihat dari masa lalu, istilahnya dari sini sambil untuk belajar, untuk melupakan untuk masa lalu, untuk meningkatkan masa depan yang lebih cerah lagi. Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, terima kasih Bang Irfan atas kebersediaannya sebagai narasumber.